Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faza Hanif, NIM 0521684998, Program Studi Sistem Informasi. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu kita diminta untuk membuat proyek untuk menampilkan data dari API nama-nama cryptocurrency. Kemudian kita tampilkan menggunakan framework Ionic, Vue, dan juga menggunakan bahasa TypeScript, seperti itu. Untuk langkah pertamanya, kita pastikan terlebih dahulu untuk Ionic-nya kita sudah install ya. Ini kebetulan saya sudah install tadi. Terus kemudian kita akan create project filenya atau foldernya itu dengan Ionic. Nah, ini sudah berhasil kita create. Kemudian langsung saja kita menuju ke kodenya. Nah, untuk kode awalnya yang kita sudah create dengan Ionic tadi itu seperti ini strukturnya. Nah, ini adalah tampilan struktur kode dari awal kita menginstal Ionic-nya. Di sini ada public, src, router, view, themes, dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti akan membuat filenya yang akan menampilkan API cryptocurrency tadi itu di dalam views ini. Kemudian alurnya kita membuat komponen di view dengan komponen yang berisi data-data cryptocurrency tadi. Kemudian komponen yang akan kita buat ini, misal kita akan buat cryptolist gitu, cryptolist.view di dalam views ini. Nah, kemudian cryptolist.view ini kita akan routingkan di dalam folder router, yaitu di index.ts ini. Nah, di sini nanti kita akan mengatur path-nya, yaitu menuju ke cryptolist. Nah, setelah itu kita langsung saja mulai untuk membuat kode di dalam cryptolist.view ini. Karena kita pakai TypeScript ya. Script. Nah, ini harus setup lang ts untuk TypeScript ya. Nah, kemudian kita baik, untuk kodenya sudah saya buat, yaitu yang pertama kita membuat komponen cryptolist.view di dalam folder views. Nah, ini kita untuk merender aplikasinya ya, aplikasi yang menampilkan data API dari API CoinLore ini. Nah, kemudian untuk komponen cryptolist.view ini kita harus import ke dalam index.ts. Nah, ini untuk routingnya. Routing awal itu defaultnya /home. Itu dari Ionic-nya, dari view-nya seperti itu. Kemudian untuk saya bisa menampilkan cryptolist ini. Nah, ini path-nya saya ganti view cryptolist.view. Nah, kemudian apa aja yang di dalam cryptolist.view? Nah, yang pertama kita import dulu metode yang diberikan oleh view dan juga Ionic. Ada ref, on-mounted, ion page, ion header, dan lain-lain ya. Kemudian kita deklarasikan di dalam crypto itu ada apa aja gitu, pakai interface. Nah, ini ada dari TypeScript-nya, itu menyediakan interface seperti ini ya. Nah, ini kita taruh rank, name, symbol, price USD yang nilainya itu string.
Nah, kemudian kita kan tadi sudah import ref. Nah, import ref ini kita gunakan untuk reaktif variabelnya. Jadi kalau misalnya isi variabel crypto atau loadingnya ini berubah, nah dari view-nya itu akan merender ulang si UI-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya kan fungsi fetch crypto ini kita pakai async await ya. Async await itu karena fetching API ini kan bersifat asinkronus ya. Nah, kalau misalnya tanpa async await ini akan susah dibaca ya, atau kita nanti harus butuh callback seperti fetch terus URL, then response dan lain sebagainya. Itu akan lebih sederhana kalau misal kita gunakan async await. Kemudian kita pakai metode try catch ya untuk handling API-nya. Jadi kalau misalnya API-nya ini atau internet kita kan ini API-nya online. Jadi kalau internet kita mati, itu otomatis juga API-nya nggak bisa diakses gitu. Nah, itu kita punya handling untuk errornya. Nah, kemudian kita pakai di on mounted ya, sebelum saya ke template-nya. Nah, ini on mounted fetch crypto. Nah, ini tuh fungsi yang akan kita jalankan ketika halaman kriptonya itu pertama kali muncul. Nah, on mounted lah yang memunculkan itu. Jadi waktu halamannya dibuka itu langsung API-nya dipanggil. Nah, itu kita pakai on mounted ini. Kemudian selanjutnya ion page. Untuk template ya, ini di dalam template ada ion page. Nah, ini tuh untuk ini dari Ionic-nya sih, elemen ion page ini tuh template dari si Ionic-nya. Ada ion page untuk membungkus semuanya, kemudian ion header ini untuk seperti navbar gitu ya mungkin ya, atau ya header namanya. Nah, kemudian toolbar ini untuk si teks di headernya. Kemudian kontennya apa atau yang mau ditampilkan. Nah, itu dibungkus ion content. Nah, ion content ini kita pakai metode onClick untuk fetch crypto. Nah, ini ketika refresh ya. Jadi refresh waktu kita refresh itu tuh otomatis kita nge-fetch API ini lagi gitu. Nah, kemudian spinner loading, if loading ini karena kita udah punya variabel loading tadi ya. Nah, kalau misalnya dia loading, maka dia menggunakan ion spinner ini. Nah, kalau dia udah nggak loading nih, nah maka dia menampilkan list container. Di dalam list container ini kita looping. Kita looping menggunakan v-for. Kan ada C in cryptos. Nah, cryptos itu dari sini, dari API ini dipanggil yang mana itu disimpan di cryptos itu. Kemudian vbind key untuk menampilkan si rankingnya ya, rank. Kemudian nah ini untuk memanggil rank, kemudian simbol dan juga price-nya. Nah, kemudian untuk stylenya standar ini saya reference ke sini. Nah, ini kan tampilannya di atas ada tombol refresh, kemudian dibuat list ada rank, kemudian Bitcoin, Ethereum, nah ini simbolnya ya, kemudian price. Nah, kemudian ya kurang lebih seperti itu ya untuk crypto listnya. Selanjutnya ini saya sebenarnya sudah coba untuk runningnya. Nah, untuk runningnya kita pakai emulator. Nah, kalau kita pakai emulator itu komennya kita harus ini dulu, memastikan kita udah setup Android-nya dulu ya, Android SDK-nya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan buat setup Android-nya. Nah, itu kalau misal di tampilan HP, nah ini akan seperti ini. Ini ada rank, kemudian ini ada simbolnya, kemudian ini
price-nya. Kalau misal di refresh, dia otomatis nge-fetch API-nya itu lagi. Nah, sebenarnya bisa pakai web browser juga, cuman saya rasa lebih baik menggunakan yang ini emulator, atau kalau misal pakai Android Studio gitu bisa di-build lewat situ, karena Ionic ini kan sebenarnya framework untuk aplikasi mobile. Jadi ya lebih baik kalau misalnya debuggingnya itu lewat aplikasinya langsung, nggak lewat web, karena tampilannya pun juga berbeda. Kalau misal di web itu seperti ini. Nah, kalau misal di web tampilannya akan seperti ini. Ini saya run menggunakan command Ionic Serve. Nah, Ionic Serve ini dia akan otomatis menuju ke localhost ini. Localhost 8100/crypto. Nah, ini /crypto ini tuh yang di index.ts tadi. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.